Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Ima LJ Hooker Kebayoran Baru. Kali ini saya berada di Komplek Pondok Indah lagi, Jakarta Selatan. Saya memasarkan satu unit rumah di area nomor 2-nya Pondok Indah. Luas tanah 521, luas bangunan 450, kamar tidur 5+2, kamar mandinya 5+1, garasi 2, carport 2, dapur 2, harga 20 eman, nego sampai deal. Yuk sekarang kita explore bersama bagian dalam. Sekarang saya ada di bagian carport rumah ini. Ini bisa 2 mobil yang paling besar pun oke. Dengan nuansa, ini nuansa batu alam warna kuning pemisahnya. Di atas itu model tanaman gantung untuk view lantai 2-nya. Di tengah ini adalah dinding dari penyekat seolah-olah, tapi ini juga pilar warna kuning. Lantai untuk menuju ke garasi batu. Kemudian ini garasinya. Garasinya luas banget ya. Kalau city car ini bisa 3. Tapi kalau mobil gede-gede 2, tapi masih longgar ya. Kemudian ini ada pintu menuju ke ruang utama. Sisi kanan saya adalah pintu menuju ke area servis dan area staff. Kamar tidurnya di sini ada 3 plus 2 staff, 1 driver. Kemudian jemuran, kamar mandi dan tangga menuju ke area servis nanti di lantai 2 ya. Untuk menuju ke lantai utama, teras lantai utama, kita melalui tangga bertrap 3 tangga ya. Nuansanya batu. Ini lantai teras nuansa batu dengan model plafon, pilar besi ya, kayu dan besi. Kemudian halaman ini sudah di paving block sehingga tidak kotor, tetapi tetap ada sisa halaman yang dari tanah, di mana di sini penuh dengan tanaman. Gitu. Samping masih ada lahan, jadi ini bukan hook, tapi dia modelnya menyisakan seolah-olah hook karena sisi samping masih ada lahan. Ini lahan sampingnya. Ini lahan samping dari lantai 1 terbuka. Nanti di lantai 2-nya dia juga merupakan lahan samping di lantai 2 karena ini dak halaman samping lantai 2. Seperti itu. Sampai ke sini dia masih terbuka. Jadi ini bisa digunakan 2, dijadikan taman atau taman plus kursi-kursi yang bisa kita pakai untuk santai dari kamar yang terletak di lantai 1, kamar tamu ya. Karena model jendelanya atas sampai bawah, jendela tapi fungsi sama seperti pintu. Kita akan menuju ke ruang tamu di lantai utama dari rumah ini. Di sini vintage yang kita lihat modelnya ya, semua kaca yang kubikel dan nuansanya nuansa putih, sehingga memberikan kesan saat masuk ke ruang tamu dari rumah ini, ruang utama, begitu masuk pintu terang semuanya kaca. Yuk kita explore. Lantainya nuansa putih kekuningan, marmer dengan list coklat ke grey dengan plafon yang kubikel.
Nah ini ruang keluarga, ruang utama, maaf, ini ruang tamu, bisa dijadikan ruang tamu, cukup besar juga, bisa satu sofa yang besar, bisa 2 sofa kanan dan kiri. Di situ ada jendela, berfungsi juga sebagai pintu karena dari atas ke bawah. Kemudian plafon kubikel di setiap lampu, lantai marmer, tengah putih kekuningan, kemudian dengan list marmer grey kecoklatan ya. Nah ini kemudian bermodel lorong sedikit. Sebelah kanan saya tangga, semua lantai di sini marmer ya. Oke, sebelahnya lagi ini powder room. Powder roomnya pun juga ada jendela. Kemudian ini kamar tamu dengan kamar mandi dalam. Nah ini bentuknya sliding, jendela sliding bisa dibuka. Nah ini bisa dijadikan taman atau kita beri kursi untuk nyantai kalau mau nuansa yang terbuka atau smoking area. Ini terbuka, jadi kalau misalnya mau dipakai untuk tamu maka ini kita kasih aksesoris lagi yang tertutup ya. Kemudian ini ada kamar mandi. Semua corak lantai kamar mandi sama, semua corak marmernya pun di setiap kamar mandi sama, semuanya sama, ada jendela juga. Area yang bagian ruang belakang, di sini sebelah kiri ada dapur. Saya sangat terpukau dan amazing, ini marmernya marmer bagus banget ya. Oke. Dan ini dapur dengan marmer yang sama. Ini wastafelnya dapur seperti itu. Kayu semua solid ya. Rumah kalau yang dulu kualitas kayu dijamin, kualitas marmer dijamin, tinggal kita maintenance, didukul lagi, bersihkan lagi semua marmer, bagus banget. Ini ruang bisa dijadikan ruang keluarga atau ruang pertemuan ya. Model dari kiri ke kanan semua full kaca dan semuanya bisa dibuka lebar sehingga view bisa terhampar luas ke bagian halaman belakang. Semua pintu bisa dikondisikan seperti ini, jadi view langsung lepas seperti ini, kolam renang. Jadi sambil makan, menikmati makan, kita sambil dengerin musik, sambil kolam renang, dan itu ada pintu besi ke akses area staff dan area service. Sekarang kita ke dapur kotornya. Dry kitchen di sini. Ini dry kitchen, semuanya
berventilasi ini bisa kita buka ya, karena di sisi samping ini adalah lahan terbuka yang dijadikan koridor untuk ke area staff, dan itu ada voidnya. Ini dining table untuk staff di sini. Ini ruangan dining tablenya, room diningnya di sini untuk staff. Dan ini storage, terkunci ya, storage. Ini akses menuju ke garasi tadi. Dan ini void yang nanti di lantai 2 saya jelaskan. Ini void supaya cahaya masuk dari atas ke bawah sini. Ini tadi jendela yang dapur kalau dibuka. Oke. Dari kesini ini kamar staff 1, kamar staff 2, kamar staff 3. Ini kamar mandi staff. Ini akses tadi pintu besi yang ke pool dan taman belakang.
Kita sudah eksplor bersama untuk wilayah lantai 1, halaman samping kanan kiri, garasi, carport, dan halaman depan. Sekarang kita eksplor ke bagian lantai 2. Nah, sekarang saya sudah berada di tangga yang lantai 1 mau ke lantai 2. Lantainya pun sama dari marmer ya, nuansanya pun sama yaitu coklat agak tua dan coklat agak kekuningan. Dengan desain tangga dari besi industrialis kalau sekarang ya. Dengan handle kayu, dan di sini di tangga terdapat 3 ventilasi ya, 3 jendela malah, bukan sekedar ventilasi. Bagian belakang 1, kanan kiri 1, sehingga di tangga ini pencahayaannya sangat cukup, tidak mengandalkan lampu saja, jadi terangnya terang alami. Kemudian kalau memang tidak membutuhkan AC, maka perlu adanya udara sirkulasi dari luar ke tangga sangat terpenuhi. Begitu udah di lantai 2, kita bisa melihat ceiling sangat tinggi sekali ya. Di plafon itu terdapat 3 lampu, kemudian di sisi sebelah kiri ceiling ini dinding terdapat 4 ventilasi. Ada lubang angin, ada 4 agak besar, jadi udaranya cukup. Jadi rumah biarpun pintu dan jendela kondisi tertutup tidak pengap karena memang ada ventilasi alami di atas. Dan coraknya pun lantai juga tetap sama, marmer warna kuning, kecoklatan dan coklat yang agak tua. Kita ke sebelah kanan dulu. Di sebelah kanan ini persis ada 2 kamar tidur anak, kanan dan kiri ini connecting door semua. Nah, ini view-nya semua ke view city, ke view jalanan komplek depan yang Pondok Indah itu ya. Kemudian di sini 1 kamar mandi. Jadi 1 kamar mandi dipakai untuk 2 kamar tidur anak connecting door, dan mereka masing-masing ada pintunya. Kita ke sisi sebelah kiri dulu. Model plafon tetap sama ya, dia berbentuk kubikel di setiap lampunya. Corak lantai pun sama dan selalu ada ventilasi dan ada jendela. Ini habis disewa oleh ekspat. Semua jendela udah diberi kasa nyamuk. Di sini ada 2 pintu slide yang ke arah depan. Di sini kehijauan adalah rumput sintetis sebenarnya, dan itu view lepas langsung ke jalanan komplek Pondok Indahnya. Jadi nuansanya seperti kita di dalam rumah tapi berasa di luar. Ya, sebelum kita keluar ke sini dulu. Ini kamar mandi yang saya bilang tadi, yang connecting door untuk 2 kamar tidur anak, 1 kamar mandi. Di sini juga disediakan jendela, di mana jendela bisa dibuka dan ditutup ya. Kemudian di sini marmernya warnanya agak ke grey, coklat ke grey, ada shower. Ini kamar tidur anaknya semua sama. Motif dari lantai, pintu, jendela, plafon sama. Sekarang kita ke bagian luar. Pintu ini sulit, sekarang kita eksplor ke kamar tidur anak yang sebelah. Dan di sini juga ada kamar mandi dalam. Di setiap kamar tidur anak terdapat jendela ya. Nah, jendela ini bisa dibuka langsung ke halaman.
kamar tidur yang ini kamar mandi dalam juga, tetapi kamar mandi dalamnya mempunyai 2 pintu. Yang pertama khusus ke ke kamar tidur, yang kedua ini pintu connecting ke yang ruang umum ya, jadi semua bisa pakai gitu. Nah ini wastafel, marmer semua wastafel sama dengan marmer yang ada di dapur, marmer yang kualitas. Nah ini juga tempat shower, dan di sini ada jendela juga di setiap kamar mandi gitu. Sekarang kita ke kamar utama. Sebelum kamar utama kita ada satu ruangan lagi. Di sini ruang, bisa saya bilang ini ruang keluarga ya, di lantai 2. Karena di sini sudah disediakan 2 jendela. Kalau tidak mau pakai AC, kita tinggal buka jendelanya. Ini kasa sifatnya hanya tambahan aja, bisa dilepas, sebenarnya tidak ada kasanya. Gitu, model plafon sama, desain lantai juga sama. Sekarang kita ke kamar utama dari rumah ini. Nah, ini kamar utamanya. Kamar utama besar. Ada 2 jendela di sisi samping dan ada 2 pintu yang menghadap kolam. Setiap pintu ada 2 slide pintu. Kemudian di situ ada balkoni yang berlantai nuansa batu. Oke. Jadi ini balkoni bisa dibuat santai-santai lah ya, sambil melihat kolam renang atau kita mantau dan ngamatin anak atau keluarga yang sedang berenang. Itu pintu besi akses ke area staff. Nah, sekarang kita ke walking closet dari kamar utamanya. Ini walking closetnya, kanan kiri lengkap. Untuk lemari gantung, lemari lipat semua banyak. Nah, ini kamar mandi utama. Kamar mandi utamanya berbeda. Kemudian dengan 2 jendela ke belakang dan ke samping, dan ada shower juga. Marmer sama. Jendela ada 3 malah. Belakang 2, samping 1 ya. Ya. Sekarang saya sudah berada di bagian luar di lantai 2, di mana ini menjadi view dari 2 kamar tidur anak tadi. Ini tanaman alami. Ke sisi sebelah kiri ini terdapat space yang cukup luas. Kita kalau agak maju lagi, ini adalah area servis jemuran ya. Gitu. Sekarang kita jalan-jalan. Jadi kita berada di lantai 2, sisi samping, side dari rumah ini di lantai 2. Kalau ini adalah pencahayaan untuk di area staff yang lantai 1.
Nah, ini adalah jendela-jendela dari toilet dan jendela-jendela dari kamar yang nanti akan saya sampaikan juga. Kebagian hujan ya setiap kali saya syuting video. Berkah. Nah, ini area jemuran. Tangganya dari kamar staf yang ada di bawah tangganya. Kemudian ini toren, dan dari sini terpisah di sekat di halaman belakang itu ada sekat dinding. Sekat dinding ini memisahkan antara area servis atau area staf dengan yang area utama. Sebelah kiri ini kan tadi kolam renang, taman belakang gitu ya. Dan sisi yang di depannya itu adalah balkoni dari kamar utama nanti. Sekarang kita jalan-jalan ke side yang sebelah kanan ya. Sama, terdapat space yang bisa kita lalui. Karena di sini model rumahnya biarpun 2 lantai, dia bukan hook tapi bak hook. Jadi model rumah seolah-olah di lantai 2-nya itu letter U. Kanan kiri tetap ada space udara, belakang ada udara, depan udara ya. Nah, ini dinding. Nah, kalau kita ke bawah, ini adalah space lahan samping yang di lantai 1. Ini set sebelah kanan. Di sini sudah diberi teralis. Ini lahan samping lantai 1 atau lantai dasarnya ya. Ini sebenarnya di sini bisa dijadikan ruang santai, kita beri kursi dan meja, kita duduk-duduk sore hari, ngeteh ngopi di setiap kamar, karena ini lahan ini ada jendela dari setiap kamar. Jendelanya pun yang memanjang, jadi kita juga tetap bisa keluar. Nah, ini lantai dari balkoni dari batu alam ya. Ini ada pagar besi yang sama motifnya dengan tadi, teralis, tangga teralis. Dan ini view-nya ke pool. Ini adalah view utama dari kamar utama, di mana ada balkoni, lantainya batu, kemudian teralis, dan ini kolam renang. Dan di situ terdapat pintu besi, itu akses menuju ke area staff.
Gimana? Kita sudah survei bersama, explore secara tuntas unit saya di Komplek Pondok Indah Lagi, Jakarta Selatan. Satu unit rumah yang terletak di paling depan di bagian blok ini dengan luas tanah 521, luas bangunan 450, kamar tidur 5+3. Yang satu itu adalah khusus drivernya, yang dua itu staff. Kamar mandi 5+1 dan ada area servis sendiri khusus untuk staff dan ada area servis yang untuk utamanya. Kemudian garasi 2, carport 2, dapur 2, taman depan, taman samping atas bawah, taman belakang dan kolam renang. Harganya 20 eman saja. Itu pun nego sampai deal. Di sini yang terpenting adalah survei, minat serius, soal harga kita bicara bersama. Info detail hubungin saya dan semua tim saya yang berada di kantor LJ Hooker Kebayoran Baru.